Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriweni Nurdiani dari Prodi Sosiologi kelas 1A. Di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama membahas mengenai sosialisasi kontrak belajar mahasiswa dan perkenalan mahasiswa. Pada pertemuan kedua membahas mengenai materi fungsi ragam bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi, alat untuk mengintegrasikan diri, berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial, dan sebagai alat untuk berpikir. Ragam bahasa di Indonesia terjadi karena variasi bahasa yang berbeda, karena pemakaian bahasa di suatu daerah. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai pemersatu ragam bahasa tersebut menjadi kesatuan yang utuh. Bahasa terdiri dari komunikasi secara lisan dan tulis. Kemudian dalam pemakaiannya ada yang bersifat formal dan non-formal. Kemudian pada pertemuan ketiga membahas mengenai materi membaca dan menyimak. Membaca merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan dari penulis. Tujuannya untuk memperoleh informasi serta memahami makna yang terkandung dalam bacaan. Teknik membaca terdiri dari scanning, digunakan untuk mencari informasi secara akurat dengan cara mencari kata kunci pada bacaan, dan skimming yaitu memahami informasi penting dalam topik bacaan. Adapun SQ3R terdiri dari survei atau kita menentukan bacaan yang akan kita baca, question yaitu kita mengajukan pertanyaan pada topik bacaan tersebut, read membaca keseluruhan akan tema tersebut, recall yaitu jeda, dan review kita mengulang kembali bacaan yang sudah kita baca. Fungsinya untuk memahami isi buku dengan baik. Adapun menyimak yaitu proses yang dilakukan dengan seksama dan fokus apa yang diucapkan oleh penutur. Selanjutnya pada pertemuan keempat membahas mengenai materi ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa sih itu ringkasan, ikhtisar, dan resensi? Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan tanpa mengubah struktur wacana. Ikhtisar yaitu memendekkan bacaan tanpa terikat struktur wacana namun tetap pada intisari bacaan. Adapun ringkasan dan ikhtisar bertujuan untuk mengetahui informasi isi buku yang tebal atau panjang dengan waktu yang singkat dan cepat. Resensi merupakan karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui atau memaparkan kelebihan serta kekurangan buku dan sebagai penghubung antara keinginan penulis dan pembaca. Pada pertemuan kelima membahas materi mengenai diksi. Diksi yaitu hasil dari proses pemilihan kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Sebuah kata memiliki nilai rasa dan nuansa makna yang berbeda. Kemudian, gaya bahasa yang disampaikan mempunyai pengaruh terhadap apa yang dituturkan oleh penutur. Contoh, kata melihat memiliki beberapa cabang arti yang sama seperti menatap, mengawasi, melirik, mengamati, dan lain-lain, tergantung pada tempat pemakaiannya seperti apa. Contohnya, bunga mawar sangat enak dipandang pada saat pagi hari. Adapun idiom yaitu ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya, atau bisa disebut juga idiom sebagai ungkapan yang artinya tidak mungkin dimengerti atau dipahami lewat satu kata per kata saja. Contohnya, darah biru mempunyai arti keturunan bangsawan, bukan berarti ia memiliki darah yang berwarna biru. Setelah itu pada pertemuan ke-6 membahas materi mengenai paragraf. Paragraf yaitu satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Dalam paragraf mengandung satu gagasan yang tertuang dalam kalimat topik. Kalimat topik sendiri bisa berada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Bentuk paragraf dalam tulisan yaitu menjorok ke kanan pada barisan awal kalimat. Dalam paragraf terdapat kalimat topik implisit dan eksplisit. Implisit merupakan kalimat topik yang tidak secara nyata dipaparkan dalam kalimat, sedangkan eksplisit merupakan kalimat topik yang nyata terlihat dan ada pada kalimat tersebut.
Dan terakhir, pada pertemuan ke-7 membahas materi mengenai karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi eksperimen dan kajian pustaka. Adapun fungsi karya ilmiah yaitu sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai penjelas, yaitu untuk menjelaskan suatu hal yang belum diketahui. Sebagai ramalan, maksudnya untuk membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan yang tidak sesuai dengan hasil observasi lapangan. Maka seorang peneliti harus menyampaikan sebuah data yang jelas apa adanya. Dan sebagai suatu kontrol dalam pernyataan. Sifat karya ilmiah itu jujur, bebas dari prasangka, bersifat objektif, mengandung prinsip-prinsip analisis, dan bersifat formal. Nilai karya tulis ilmiah bisa dilihat dari segi bahasa yang digunakan, dapat dipahami oleh pembaca atau tidak, dari bentuk karya tulis, dan isi yang terkandung di dalam karya tulis ilmiah. Adapun contoh karya tulis ilmiah seperti skripsi, proposal, makalah, artikel, dan lain-lain. Kesimpulannya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, saya pribadi mempelajari banyak hal mengenai bagaimana cara membaca yang baik dan efisien, kemudian cara membuat sebuah paragraf yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang tepat, dan terutama lebih mengetahui serta mempelajari cara menulis sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.